kita ngelewatin jembatan tua ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di vlog Antowayu Atmojo. Masih berada di Kabupaten Magelang. Kita akan melanjutkan belusukan kita ya. Saat ini saya sedang berada di flyover dan semi underpass di Kota Magelang ya, yaitu flyover Canguk. Nah, ini kondisi terkini dari flyover Canguk di Kota Magelang. Sudah lama juga nggak pernah lewat sini ya teman-teman. Nah, ini yang saya lewatin ini menuju ke arah Jalan Raya Magelang Salatiga ya teman-teman. Nah, ini belok ke kiri ini menuju ke arah Jalan Magelang Salatiga. Suasana di flyover Canguk, Kota Magelang. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan dan belusukan di salah satu desa di Kecamatan Tegalrejo, yaitu Desa Dlimas. Kita akan mengunjungi salah satu kampung yang boleh dibilang ini merupakan kampung mati ya, yaitu Dusun Puntingan atau namanya atau bekas Dusun Puntingan yang ada di Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo. Ini nanti kita akan susurin jalan ini terus sampai dengan pusat Kecamatan Tegalrejo. Oke teman-teman, ikutin vlog saya kali ini ya. Nah, Dusun Puntingan ini terletak di Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang ya teman-teman. Dan sejak kira-kira 5 tahun yang lalu, dusun ini sudah tidak berpenghuni dan hanya menyisakan bangunan-bangunan tak terawat. Bahkan ada sebuah bangunan yang menurut saya itu masih tergolong baru ya. Sekitar tahun 1985, dusun ini masih dihuni sekitar 7-10 kepala keluarga, namun satu persatu mereka itu pindah ke dusun atau desa lain hingga menyisakan satu keluarga yang masih bertahan di dusun tersebut sampai kira-kira tahun 2020-an ya, pas pandemi gitu. Menurut info mereka hanya malam hari aja ada di rumah, kemudian siangnya itu mereka bekerja. Dan pada tahun 2020 si suami tersebut meninggal dunia, tinggallah istrinya seorang diri yang juga sakit, dan akhirnya pindah ke rumah anaknya di dusun di sebelahnya. Seperti itu cerita singkat di Dusun Puntingan di Desa Dlimas. Oke, kita langsung gas menuju ke lokasi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sekitaran pusat Kecamatan Tegalrejo, tepatnya ada di depan Ponpes Api ya. Nah, ini di sebelah kanan ini adalah Pondok Pesantren Api Tegalrejo, salah satu pondok pesantren terbesar di Kabupaten Magelang. Nah, nanti di depan itu ada pertigaan ya, pertigaan Terminal Tegalrejo. Kita akan masuk ke arah kiri ya teman-teman, masuk ke Jalan Kiai Abdan. Nah, ini Terminal Tegalrejo di sebelah kanan, kemudian kita akan masuk ke sebelah kiri. Nah, masuk ke sini ke Jalan Kiai Abdan menuju ke Dusun Dlimas. Jadi ada dua akses jalan menuju ke Dusun Puntingan ini ya teman-teman. Akses yang pertama itu melewati Desa Dlimas, meskipun lebih cepat, namun kondisi jalanan curam dan berkelok melewati persawahan dengan jalan yang sempit gitu ya teman-teman. Sedangkan akses yang kedua itu bisa lewat Desa Dawung ya, ini lebih landai, cuman harus agak memutar, jadi lebih jauh begitu ya teman-teman. Nah, di jalan ini tuh kita akan menemui beberapa pondok pesantren, diantaranya ada Pondok Pesantren Api, terus kemudian yang besar ini Ponpes Subhanul Waton ya, yang di sebelah kanan ini. Nah, ini pondoknya lumayan gede ya, yang ada pintu gerbangnya yang agak naik gitu ya, Ponpes Subhanul Waton.
Nah, jalan ini juga menuju ke kantor kecamatan Tegalrejo teman-teman. Jadi untuk masuk ke Desa Delimas itu nanti kita akan masuk sebuah gang jalan menuju ke Desa Delimas ya, sebelum kawasan kantor kecamatan Tegalrejo. Nah, ini kita ngelewatin sekolahan MAN 2 Magelang yang ada di Tegalrejo. Kemudian kita akan maju sedikit ya, maju sedikit dan ada jalan masuk ke kiri. Kita akan ambil ke kiri. Nah, di sini ya teman-teman, kita ambil ke kiri. Nah, ini merupakan jalan utama di Desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Jadi kalau kita lurus terus, ini akan menyusuri Desa Delimas ya. Nah, di sebelah kanan ini apa ya ini? Ini kayaknya bukan kantor kecamatan deh. Kantor kecamatannya masih di sebelahnya lagi. Nah, sebentar lagi kita akan melewati ini teman-teman, Balai Desa Delimas ya. Nah, ini ini SD ini, sekolahan nih. SD Negeri Delimas. Balai desanya masih yang di depannya lagi. Lumayan sepi hari ini teman-teman di Desa Delimas. Nah, ini balai desanya di sebelah kiri ini ya. Balai Desa Delimas, kantor-kantornya sih masih di belakang ya. Dan seperti ini suasana hari Minggu di Desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Nah, kalau kita bicara tentang Desa Delimas itu beberapa waktu yang lalu ada kasus ini ya, kasus asusila yang melibatkan seorang pemuka agama gitu yang ada di Desa Delimas ini. Terus ya menjadi sorotan gitu ya. Lumayan agak lama itu proses hukumnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita akan menyusuri jalan ini menuju ke Dusun Puntingan. Nah, Dusun Puntingan itu masih berada di administrasi Desa Delimas, cuman karena lokasinya sekarang kosong, jadi untuk akses jalannya itu lumayan susah ya. Nah, ini ada pertigaan, kita lurus saja. Ini jalannya sekarang udah berubah ya, jadi cor-coran ya. Kita akan menuju ke ujung dari perkampungan ini ya. Jadi ujungnya itu nanti persawahan gitu. Suasana di Desa Delimas. Ini saya nggak tahu ini nama dusunnya apa ya di sekitaran sini. Oke, kita sudah hampir sampai di ujung nih teman-teman. Ujung dari jalan kampung ya. Pokoknya ikutin saja jalan ini terus sampai mentok gitu. Mentoknya nanti sampai di Dusun Puntingan teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga udah pernah ya ke Dusun Puntingan, cuman lewat jalur yang satunya lagi yang lewat Desa Dawung teman-teman. Jadi lebih muter, lebih jauh gitu. Oke, kita jalan terus. Ini jalannya agak basah nih di sini teman-teman. Harus hati-hati dan terlihat banyak ini ya lumut-lumut gitu ya. Dan rumah-rumah juga udah mulai berkurang nih di sini.
Oke, jalanan berubah menjadi konblok, pavingan gitu, dan agak licin nih teman-teman karena basah juga. Nah, ini kita sudah sampai di ujung jalan kampung. Kita akan melintasi jalan setapak ini menuju ke dusun Puntingan ya. Nah, sebenarnya jalan ini sudah lumayan bagus ya, karena sudah ada konbloknya gitu, cuman sempit aja jalannya. Nah, ini kanan kirinya persawahan nih teman-teman. Jadi dusun Puntingan itu emang menyendiri gitu ya, dan sepanjang yang saya tahu di sana itu tidak ada listrik teman-teman. Jadi kita bisa melihat kan di jalanan ini tidak ada tiang-tiang listrik menuju ke dusun Puntingan. Itu sebabnya, itu menjadi salah satu sebab ya kenapa dusun Puntingan sekarang ditinggalkan, karena emang tidak ada saluran listrik. Walaupun ada, itu cuman pakai kabel-kabel yang menyalur secara individu gitu ya. Nah, ini kita sudah melewati jalan yang lebih sempit lagi. Harus hati-hati di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, permisi. Wah, ini jalannya harus pelan-pelan banget nih. Jadi kalau kita lewat jalan ini kerasa banget teman-teman, licin banget, meleset-meleset gitu, karena ini pavingan gitu ya. Dan ini sebenarnya agak lebar ya jalannya, cuman karena kanan kirinya sudah termakan rumput gitu ya, jadi kelihatan sempit aja. Suasana sudah mulai agak gimana gitu ini teman-teman. Kita ngelewatin jembatan tua ya, dan juga beberapa dapuran-dapuran bambu gitu. Cuman ini kalau kita lihat ini kayaknya habis dibabat-babat ya pohon bambunya. Oke, kita sudah sampai di dusun Puntingan atau bekas dusun Puntingan. Assalamualaikum, permisi. Kita bisa melihat teman-teman, sebelah kiri itu adalah rumah, bekas rumah ya, yang sekarang sudah tertutupin rumput. Nah, ini adalah rumah yang lumayan baru. Kita akan parkir di depan musola ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di dusun Puntingan, Desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo. Nah, ini ada di depan sebuah musola atau surau ya, yang biasa dipakai orang-orang untuk istirahat kalau habis mencari rumput. Dan kalau kita lihat ini atapnya ini barusan diganti nih, asbesnya kelihatan bersih ya. Kalau dulu kayaknya sudah agak hitam-hitam begitu. Oke, kita akan coba explore di sebelah sini dulu teman-teman. Jadi rumah yang paling ujung yang tadi kita lewatin itu beberapa waktu yang lalu pas saya pertama kali kesini itu masih kelihatan bagus, masih ada bentuknya gitu, dan masih bisa dimasukin gitu teman-teman. Jadi di dalamnya itu ada ruangan-ruangan begitu ya. Nah, ini sekarang rumahnya itu sudah ketutupan rumput-rumput dan sudah hampir nggak kelihatan ya. Saya juga mau masuk aja takut kalau ada ular gitu. Nah, seperti ini suasana di sekitaran dusun Puntingan nih teman-teman. Oke, kita akan coba masuk di rumah yang kelihatannya masih baru ini teman-teman. Nah, ini di sebelah kirinya kita bisa lihat di sini banyak sekali tanaman-tanaman merambatnya ya. Nih, akar-akar merambat. Kita akan coba jalan sampai di belakang ya.
seperti ini kurang lebih bagian dalamnya teman-teman. Kalau saya melihat rumah yang ada akar-akarnya ini jadi teringat kampung mati yang ada di Merapi gitu teman-teman, mirip banget ya. Oke, ini ada di belakang dan sepintas dilihat sebelah sana itu ada warga yang sedang ini ya, panen pohon ini bambu teman-teman, nebang bambu. Dan ini jalannya juga kelihatannya sering dilewatin motor nih teman-teman, ada tapak-tapak motor gitu. Oke, kita akan coba masuk di rumah ini teman-teman. Jadi ini adalah rumah yang kelihatannya itu masih baru ya, tapi sudah ditinggalkan dan yang paling masuk akal untuk dimasukin karena masih bisa dimasukin. Tanaman-tanamannya itu belum begitu banyak ya, walaupun emang akar tanaman-tanaman yang merambat ini udah sampai atas-atas nih ya teman-teman. Nih teman-teman bisa melihat akar-akarnya, tanaman merambat khas yang akarnya itu menjulur-julur gitu. Nah, di sini kita udah harus hati-hati, takutnya ada ular atau apa ya. Itu bagian dalamnya teman-teman, dan ini sudah rapat banget nih teman-teman. Nih, rapat banget ya. Ini di bagian atas juga ada ini ya, kayak ada kelelawarnya ini teman-teman. Buat sarang kelelawar. Tuh. Gede banget ya. Kalong. Jadi menambah ini ya, aura mistis. Oke, kita akan lanjut explore lokasi lainnya ya teman-teman. Nah, kalau menurut info di sini itu ada makamnya juga teman-teman. Cuman saya nggak tahu untuk jalan menuju ke makamnya, dan mungkin kita nggak akan ke sana karena di sini aja rasanya udah merinding gitu ya teman-teman. Nah, untuk makamnya ada dua menurut info, ada yang makam atas dan makam bawah. Nah, untuk makam atas itu berupa makam warga ya, sedangkan di makam bawah itu merupakan makam seorang sesepuh gitu ya. Nah, itu di sebelah sana ada rumah juga yang kelihatannya lebih parah ya, lebih tertutupi rumput-rumput gitu teman-teman. Kita akan coba mendekat. Wah, suasananya merinding banget nih teman-teman di sini. Oke. Nah, ini rumahnya lebih rimbun lagi nih teman-teman. Dan itu ke arah sana juga ada jalan yang sepertinya sering dilewatin juga teman-teman. Suasananya juga sepi di sini teman-teman. Wow, merinding men. Nah, di sebelah sana itu kayak ada suara-suara musik ya. Mungkin kayak ini ya teman-teman, ada orangnya ya di sana ya yang lagi nebangin pohon, atau mungkin kandang apa gitu ya. Oke, kita balik aja teman-teman. Ini malah merinding nih. Kita akan balik lagi menuju ke area depan aja yang lebih terang gitu. Di sini rimbun banget dan ini sedang musim hujan ya. Jadi kawasan atau area di sekitar sini itu kelihatan lembab dan basah begitu teman-teman. Nah, ini kita sampai di depan musola ya.
Oke teman-teman, kita cukupkan sekian di Desa Mati Puntingan. Kita akan keluar dari Dusun Mati Puntingan ini menuju ke lokasi lain di Desa Telimas ya. Nah, kita akan keluar melewati jalur yang lain. Nah, ini merupakan jalur yang melewati kandang ayam ya teman-teman. Jadi jalur ini yang jalur memutar yang lewat Desa Dawung atau Dusun Tobanan. Ini nanti kita akan keluar sampai di Dusun Tobanan, masih di Desa Telimas, kemudian baru masuk ke Desa Dawung atau desa sebelahnya ya. Nah, ini jalannya di sini sih kalau dulu jalan berbatu ya. Nah, ini kita ngelewatin kandang ayam, sepertinya ada aktivitas ya. Kayaknya udah diaktifkan lagi nih kandangnya nih teman-teman. Pantes tadi kayak denger musik-musik dangdut gitu. Enggak bu. Oke teman-teman, seperti ini suasana di jalan menuju ke Dusun Tobanan ya, atau jalan keluar dari Dusun Puntingan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini jalannya kayak rusak gitu ya, mungkin karena sering dilewatin truk-truk atau mobil-mobil yang menuju ke kandang ayam ya teman-teman. Jadi kandang ayamnya itu sudah aktif, jadi ada mobil-mobil yang masuk ke sini ya. Dan ini kebetulan pas musim hujan, jadi ya seperti ini jalannya becek banget dan bletok-bletok gitu teman-teman. Untung aja saya tadi masuknya nggak lewat sini ya. Masuknya lewat jalan utama. Oke teman-teman, kita akan susurin jalan ini sampai nanti keluar sampai di jalan yang cor-coran gitu ya. Wah, ini jalannya lumayan parah sekarang. Dan di sini tuh ini teman-teman, kita ngelewatin kayak hutan-hutan bambu gitu ya. Jadi jalannya itu sempit karena kanan kirinya banyak pepohonan gitu. Wah, semakin rusak nih teman-teman jalan di sini. Jadi nggak recommended ya. Lebih rekomendasi lewat jalur utama, walaupun jalannya sempit lewat persawahan, tapi lebih lumayan daripada lewat sini ya. Ini bener-bener sekarang batu-batunya itu sudah nggak kelihatan ya, sudah ketutupan dengan tanah. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di jalan cor-coran. Nah, ini kelihatan kan batunya yang ada di tengah ini. Harusnya jalannya itu batuan kering seperti ini teman-teman. Oke, kita sudah sampai di jalan cor-coran, jalan kampung nih teman-teman. Akhirnya, alhamdulillah. Nah, di sini sudah lumayan terang ya. Sudah apa ya? Kembali ke peradaban gitu istilahnya. Nah, ini merupakan Dusun Tobanan, masih di Desa Telimas ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita urut-urut sih nggak terlalu jauh ya antara Dusun Puntingan dengan dusun-dusun di sebelahnya ya teman-teman. Cuman nggak tahu ya kenapa dusun tersebut bisa kosong, dan menurut beberapa cerita sih ada cerita mistisnya juga ya. Ada cerita mistis yang berkembang juga di sekitaran atau di Dusun Puntingan tersebut, yang menyebabkan dusun tersebut tuh sekarang kosong, nggak ditinggalin lagi begitu ya teman-teman. Oke, kita akan keluar dari lokasi ini, kita menuju ke lokasi selanjutnya. Wow, jalannya bagus ya.
Jadi kita ini menuju ke jalan aspal atau jalan Kiai Abdan yang tadi kita masuk tadi ya teman-teman, atau jalan utama. Terus kita akan menuju ke destinasi selanjutnya atau tujuan selanjutnya, yaitu ke mata air atau pemandian Macanan yang masih berada di Desa Delimas ya teman-teman. Jadi lokasi pemandiannya itu ada di sebelah atau ya belakangnya kantor kecamatan lah kalau diurut-urut. Oke, kita sudah sampai di jalan utama ya, jalan Kiai Abdan. Nah ini kalau ke kiri mungkin bisa sih tembus di Grabak gitu ya teman-teman. Mungkin loh ya. Kita akan ambil ke kanan atau balik lagi menuju ke sekitaran kecamatan ya, kantor kecamatan Tegalrejo. Nah di sebelah kantor kecamatan itu nanti ada jalan masuk ya teman-teman, gang gitu. Tapi jalannya sudah aspal, kita akan masuk lewat situ menuju ke mata air atau sendang atau apa ya, buat mandi gitu ya, pemandian Macanan. Nah pemandian Macanan ini di sekitaran situ juga lokasinya menurut saya agak ini ya, agak gimana gitu ya, agak mistis juga ya teman-teman, karena lokasinya itu ada di bawah hutan-hutan bambu begitu, dan agak di pinggiran gitu, agak di pinggiran kampung gitu, dan sepi juga. Cuman di situ sering dipakai buat mandi ya, karena pemandian gitu. Nanti kita lihat ya kondisi terkininya. Ini sekarang pada saat musim hujan, apakah airnya itu banyak, apakah tidak. Nah ini adalah kantor kecamatan Tegalrejo. Kita akan maju sedikit. Di depan ini ada gang masuk ke kanan ya teman-teman. Ramai banget ya jalan ini ya kalau hari Minggu. Nah ini masuk ke sini teman-teman. Ini di sebelah kanan ini adalah kantor kecamatan, dan juga ada kantor ini ya, pemadam kebakaran juga atau BPBD juga ada di sini. Nah kita akan ikutin jalan ini. Jalan ini masih jalan kampung yang sempit ya, masih sempit gitu ya. Cuman ini udah aspal nih teman-teman, jadi lumayan. Ada portalnya juga ya tadi ya ternyata. Nah ini kita ngelewatin perkebunan tebu di sebelah kanan. Kita jalan terus, di depan itu ada ini kayak hutan bambu itu yang agak rimbun gitu. Nah ini teman-teman, jalannya lumayan sempit dan kita ngelewatin hutan bambu yang lumayan rimbun di sini dan gelap. Assalamualaikum, permisi. Nggak tahu ini kalau misalnya lurus terus itu sampai di dusun mana ya, atau kampung mana gitu, saya kurang begitu paham. Nah sebentar lagi kita akan sampai di pemandian Macanan. Kenapa disebut Macanan? Karena di situ ada patung macannya teman-teman. Jadi ibaratnya itu dijaga oleh sepasang patung harimau gitu ya, karena ada 2 harimaunya. Nah ini teman-teman. Nah kalau yang sebelah sini ini sering buat mandi ya, pemandiannya itu ada di sebelah sini, sebelah kanan. Kalau yang sebelah kirinya ini merupakan sumber airnya ya teman-teman, atau toknya. Oke, kita akan parkir di sekitaran sini saja. Kita langsung lihat ini di sebelah kiri ini ada semacam pompa hidram gitu ya teman-teman. Nah ini ada pompa hidram. Ini sumber air juga ini kayaknya sebelah sini. Sungai apa sumber air ya? Kayaknya kayak kolam gitu ya, kolam sumber air gitu yang lumayan banter juga.
mata airnya dan dipasangin pompa hidram otomatis gitu. Ada di sebelah sini penampungan airnya ya teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya itu ada pancurannya yang buat mandi. Seperti ini kondisi pompa hidram, airnya jernih banget. Oke, kita akan menuju ke mata air utamanya, mata air Macanan. Nah, itu di sebelah sana ada 2 patung macan ya, dan di atasnya itu ada hutan bambu itu teman-teman. Ini di sini juga ada mata airnya, cuman kecil nih yang di sini. Oke, kita akan coba masuk ya di mata air Macanan. Kalau kita lihat di sini mata airnya lumayan banter ya teman-teman, kayak aliran sungai gitu ya. Dan airnya itu dari samping gitu, bukan dari bawah. Dari samping, dari akar-akar pohon itu ya. Ini pohon apa ya ini ya? Kayak pohon beringin bukan sih? Airnya jernih banget airnya. Oke, itu ada orang yang lagi ngambil air ya, pakai jerigen-jerigen gitu. Patung macan teman-teman. Wah, ini malah mendung sekarang cuacanya. Oke, kita akan coba ke arah sini ya. Ini kelihatan banget nih toknya, airnya tuh dari bawah ya, berkutuk-berkutuk gitu. Dan kelihatan ini jernih banget. Yang sebelah sana itu pemandiannya nih teman-teman. Kalau yang sini sih lumayan bersih ya, tapi kalau yang di pemandiannya itu kayak banyak sampah-sampah plastik, terus bungkus sabun, bungkus sampo gitu. Kita akan coba naik ke sini teman-teman. Oke, tuh keluar dari sana ya airnya, dan lumayan banter. Oke, kita akan meninggalkan kawasan mata air Macanan, tapi sebelumnya kita akan maju sedikit di sini teman-teman. Saya penasaran nih, kalau agak kesini tuh ada apa ya? Kayak ada bangunan biru itu, mungkin kantornya ya, atau ada pompanya mungkin di situ. Oh, di sini tuh ada jembatan, terus ada sungainya ini teman-teman. Nah, ini sungainya. Jernih juga ya sungainya ya. Dan mungkin sungainya ini juga luberan dari mata air ya. Kelihatan jernih banget sungainya. Oke, kita lanjut keluar dari kawasan mata air Macanan di Desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, teman-teman. Seperti ini suasana di pemandian atau mata air Macanan ya. Bener-bener ada di bawah dapuran-dapuran bambu itu, teman-teman. Nah, ini yang di sini. Nah, ini adalah pemandiannya yang sering dipakai buat nyuci ya. Kalau mandi sih kayaknya nggak ada ya, buat nyuci baju gitu, dan banyak sampah-sampah bekas sabun gitu. Wah, ini ada tamu dari mana ini? Mau outbound mungkin ya. Oke, kita keluar dari kawasan mata air Macanan menuju ke jalan utama ya teman-teman. Sekalian teman-teman, jadi untuk perjalanan di Desa Delimas ini tadi explore Kampung Mati
Puntingan yang ada di Desa Delimas dan juga mata air Macanan ini. Barusan ini masih di Desa Delimas. Saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi serta hiburan buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.